Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua bersama Agus Ghostbuster. Di sini insya Allah kita ada penjelasan tentang orang yang mempunyai ilmu laduni yang sesungguhnya. Jadi ilmu laduni yang sesungguhnya itu insya Allah itu rahmat dari Allah. Di sini gua akan menjelaskan insya Allah kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik gua. Gua di sini dengan istri gua. Di sini gua ada penjelasan tentang orang yang mempunyai ilmu laduni yang sesungguhnya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang tanya? Saya cuma mau menanyakan bagaimana kebenaran ilmu laduni yang sesungguh-sungguhnya. Insya Allah kurang lebihnya ilmu laduni yang sesungguhnya itu benar-benar rahmat dari Allah. Jadi Allah akan membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Jadi itu memang benar-benar langsung dari Allah, bukan main-mainan. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Apakah ilmu laduni dapat dipelajari? Insya Allah nggak bisa dipelajari ilmu laduni. Kalau seandainya ada yang bisa memberikan ilmu laduni kepada seseorang, Maksudnya gini, seseorang tuh memberikan ilmu laduni, contohnya yang seperti apa? ya dia mengatakan kalau ini sebenarnya ilmu laduni yang bisa membuat orang lumpuh atau bisa terbang atau apalah makrifat atau apa begitu. Itu maksudnya bagaimana itu? Jadi kalau ilmu laduni, kalau untuk seseorang memberikan, insya Allah nggak bakal bisa ya. Karena ilmu laduni itu yang sesungguhnya itu rahmat dari Allah. Kalau orang memberikan ilmu laduni ini bisa buat bla 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 bla, yang orang bisa pukul jarak jauh, ini ilmu laduni, insya Allah itu bukan ilmu laduni. Jadi bagaimana cara melihat ilmu laduni? Jadi kalau ilmu laduni itu seperti ini, hidayah kan hanya milik Allah. Manusia nggak ada bisa manusia satupun di dunia ini nggak ada yang bisa memberikan hidayah berbentuk apapun. Jadi kalau seseorang mengatasnamakan ilmu laduni, nih ilmu laduni ini pukul jarak jauh misalnya, ini nggak, gua nggak percaya. Insya Allah gua nggak percaya. Karena apa? Kita kembali lagi ke Allah, karena hidayah itu hanya milik Allah. Manusia nggak ada bisa memberikan hidayah berbentuk apapun. Jadi bagaimana cara membuktikannya sesungguhnya benar-benar itu ilmu laduni? Kalau cara untuk membuktikan ilmu laduni ya, yang sebenarnya ya insya Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aman kepadamu ya Allah, pertolonganmu ya Allah, atas izinmu ya Allah, aman ridhomu ya Allah. Jadi kalau ilmu laduni itu yang insya Allah yang diberikan Allah langsung. Insya Allah kalau ini bagi yang mata batinnya kebuka, dia indigo, insya Allah dia bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mata batinnya kebuka, insya Allah dia bisa melihat apa yang di tangan gua. Ini bukan hodam, ini bukan jin atau berbentuk apapun. Insya Allah ini cahaya. Dari getarannya lo kerasa nggak? Dingin. Jadi kalau ilmu laduni itu ilmu yang nggak bisa dipelajari atau dipahami. Jadi insya Allah ilmu laduni itu benar-benar rahmat dari Allah. Allah akan membimbing cahaya siapa yang dikehendaki. Jadi selama gue tahu begini, gue belum pernah lihat atau mendoakan, mungkin insya Allah mungkin saat ini gue belum pernah ketemu orang itu. Untuk saat ini aja yang gue belum pernah ketemu, gue belum pernah melihat orang yang mempunyai ilmu laduni. Bukannya gue mendoakan. Untuk saat ini gue belum pernah ketemu orang itu. Mudah-mudahan atas izin Allah dengan ridhonya Allah, insya Allah gue bisa melihat orang itu. Tapi kalau orang mempunyai ilmu laduni, orang itu nggak ada jinnya ya, atau pendamping gaib-gaib, insya Allah nggak ada ya. Insya Allah orang itu bercahaya, nggak ada kodam satupun, nggak ada kodam. Kalau versi gue kodam itu jin ya, nggak ada yang ngikutin gaib berbentuk apapun di belakangnya, insya Allah nggak ada. Kalau untuk saat ini yang gue lihat, bukan yang ngedoain, gue belum pernah ketemu lihat orang seperti itu. Jadi orang mempunyai ilmu laduni itu, setahu gue nggak ada jinnya, nggak ada. Dia mempunyai ilmu di badan dia itu ilmu jin nggak ada.
pasti insya Allah orang itu bercahaya. Memang benar rahmat dari Allah, kurang lebih seperti itu. Jadi ilmu laduni itu kalau dikasih orang, nih gua kasih ilmu laduni, gua nggak percaya. Karena kenapa? Hidayah itu hanya milik Allah. Manusia nggak ada bisa memberikan hidayah berbentuk apapun. Bagi umat muslim, pasti dia tahu hidayah milik siapa. Milik Allah. Manusia nggak ada bisa memberikan hidayah berbentuk apapun. Jadi kalau orang dikasih ini sama orang nih, misalnya orang nih dikasih ilmu laduni buat misalnya jaga badan dan pagar pukulan jarak jauh begini, insya Allah itu bukan ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu memang benar-benar rahmat dari Allah. Allah akan membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Insya Allah itu ada di surat An-Nur. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi apalagi yang tanya? Apakah ilmu laduni itu bisa belajar ayat-ayatnya, atau baca-bacaan, atau rapalan, atau segala macam yang penting untuk menuju ke sana? Niatnya karena apa dulu? Niatnya karena belajar laduni apa niatnya karena Allah? Kalau karena ilmu, karena keilmuan. Kalau keilmuan insya Allah dia nggak, insya Allah bukan mendahului Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau dia kita belajar, meskipun kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat suci Al-Quran, membaca zikir berbentuk apapun, kalau dia niatnya karena untuk belajar ilmu laduni, insya Allah dia nggak bakal dapat. Berarti ilmu laduni itu tidak bisa dipelajari, benar-benar murni dari Allah. Ilmu laduni itu nggak bisa dipelajari, emang benar-benar rahmat dari Allah. Ya terserah Allah lah, Allah mau milih siapa hamba-hambanya yang dia dituju. Jadi setahu gue tuh ilmu laduni itu insya Allah nggak bisa dipelajari. Jadi ilmu laduni selama ini mentah semua? Gue nggak ngomongin mentah, tapi selama gue tahu begini, untuk saat ini gue belum pernah melihat seseorang yang mempunyai ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu mungkin mudah-mudahan kedepannya insya Allah gue bisa bertemu dengan orang seperti itu. Karena ilmu laduni itu bisa dikatakan orang bisa melihat tuh gaib tuh. Indigo ada dua, itu yang dinamakan kasab. Kasab ilahi apa kasab syaiton. Kalau kasab ilahi benar-benar rahmat dari Allah, dari penglihatannya yang mata batinnya ini, mata zahir dan mata batin, dia insya Allah tanpa ada bantuan hodam atau jin berbentuk apapun, dia benar-benar rahmat dari Allah. Tapi kalau dia masih menggunakan ada pengawal-pengawalnya, ada pengawal gaib, itu dia mempunyai mata indigonya, ada bantuan makhluk gaib, itu insya Allah bukan kelebihan, tapi insya Allah itu kekurangan, bukan kelebihan. Itu orang mempunyai mata batin itu bagusnya rahmat dari Allah langsung ya, langsung dari langit. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Sekarang bilang mata batin langsung dari langit, sedangkan alangkah banyaknya bagaimana cara mengetahui mata batin itu dari Allah, sedangkan hampir banyak sekali yang punya mata batin. Jadi mata batin itu ini gue ya, bisa dikatakan nih, itu kasab tuh ya. Pertama satu, orang nggak bisa melihat, dia nggak indigo nih, tapi dia bisa merasakan aura positif dan negatif. Kalau dia berdekatan dengan orang yang benar-benar memiliki ilmu laduni itu rahmat dari Allah, insya Allah dia berdekatan dengan orang itu, insya Allah hawanya dingin, nggak panas. Tapi kalau orang ada bantuan makhluk gaib, dia ada jin, dia ada mempunyai indigo tapi ada bantuan makhluk gaib, pasti auranya panas spesialnya, beda auranya. Aura itu apa ya, gimana bisa dia bisa merasakan auranya dingin, aura panas. Kan ada banyak tuh, ada orang yang bisa merasakan aura positif dan aura negatif. Kalau dia benar-benar rahmat dari Allah, biasanya itu auranya dingin. Kalau dia bukan rahmat Allah, biasanya ada bantuan makhluk jin, auranya pasti panas. Tahu-tahu jin terbuat dari api. Sekarang gua pribadi, jin ciptaan Allah. Mengapa nggak langsung aja sih kita minta sama Allah? Kalau kita belajar masalah tentang ilmu gaib, gaib itu hanya milik Allah loh. Manusia nggak ada
Manusia nggak ada yang bisa seperti itu. Kalaupun manusia bisa pingin belajar masalah gaib, takutnya kalau itu bukan kehendak dari Allah, takutnya jin yang bermain. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah diterangin lagi. Jadi insya Allah ilmu laduni dia dimiliki seseorang itu insya Allah yang benar-benar ilmu laduni, insya Allah itu rahmat dari Allah. Dia tanpa ada bantuan makhluk berbentuk apapun. Jadi dia benar-benar murni dia. Orang yang mempunyai ilmu laduni, insya Allah orang itu bercahaya. Insya Allah auranya gak panas, dingin orang itu. Tapi kalau bukan ilmu laduni ya pasti auranya panas ya. Karena dia dihinggapi makhluk gaib, ada bantuan jin. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang ikutin gua siapa, gaib berbentuk apa di belakang, itu jin itu. Yang ini ada kata keturunan ini, ada misalnya ada ini, itu insya Allah itu jin. Kalau ilmu laduni dia tidak ada pengawalnya berbentuk apapun, jin kodam berbentuk apapun. Kalau pasti gua kodam itu jin ya. Insya Allah nggak ada itu, insya Allah setahu saya. Kalau ilmu laduni itu setahu gua memang benar-benar rahmat dari Allah. Ya itulah tadi itu. Misalkan di firman Allah tuh ada tuh di surat An-Nur ya. Itu aja. Allah akan membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Jelas itu, cari aja di surat An-Nur. Insya Allah ada itu. Apalagi. Jadi kalau gua menjelaskan, intinya ilmu laduni itu memang benar-benar langsung pemberian Allah, rahmat dari Allah, tanpa ada bantuan makhluk gaib berbentuk apapun. Jadi di diri orang itu benar-benar murni, real, memang pemberian langsung dari Allah, rahmat dari Allah langsung. Nggak ada bantuan makhluk berbentuk apapun. Jadi kalau jangan ini sih, kalau gue nih punya ilmu laduni, nah, hanya orang yang mata batinnya kebuka yang insya Allah yang dia bisa melihat. Jadi kalau ilmu laduni itu intinya memang benar-benar rahmat dari Allah. Allah akan membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Allah akan memberi petunjuk cahayanya siapa dikehendaki, siapa aja yang Allah kehendaki. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Karena kebenaran yang milik Allah, kesalahan milik gua. Kalau memang ada kata-kata saya salah, saya mohon ampun sama Allah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah, bukan milik saya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.